Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim pada bagian yang ke-17, di mana kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana caranya kita belajar agar ilmu yang kita dapat itu betul-betul terpatri di dalam diri kita. Yang pertama, bagaimana kita memahami apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh ustadz kita, oleh kiai, oleh ajengan, oleh siapapun yang menyampaikan ilmu itu. Kemudian setelah dipahami, dikuatkan dengan cara menuliskannya. Kemudian setelah itu dikuatkan lagi dengan cara mengulang-ulangnya. Kemudian cara yang lainnya adalah bagaimana kita memohon kepada Allah agar menetapkan ilmu itu di dalam diri kita, karena Allah lah sang pemilik ilmu. Kemudian terakhir, bagaimana kita menyampaikannya kepada orang lain, ya. Dan bahkan di dalam hadis itu, orang yang berupaya untuk menyembunyikan ilmu yang kita punya, tidak menyampaikannya kepada orang lain, itu diancam, ya, diancam dengan nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, gitu ya. Dan kenapa kita tidak boleh menyembunyikan ilmu itu? Karena dengan kita menyampaikan ilmu itu, maka ilmu itu akan jadi ilmu yang bermanfaat dan nanti akan bisa menolong kita. Karena salah satu amal yang nanti akan tetap membersamai kita, akan menjadi salah satu tabungan buat kita nanti, yang insya Allah akan menyelamatkan kita, adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan pada bagian yang ke-17 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munazarati wal mutarahah. Wala budda, dan menjadi keharusan, ya, li talibil ilmi, bagi seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, seorang santri, siswa, mahasiswa, ya, minal mudzakarati, untuk berdiskusi, wal munazarati, ya, membahas ilmu tersebut, wal mutarahati, dan beradu argumentasi, ya. Jadi salah satu metode di dalam belajar itu adalah dengan cara berdiskusi, ya, menyampaikan apa yang kita pahami itu, berargumen dengan teman diskusi kita agar lebih menguatkan lagi apa yang menjadi pemahaman kita tentang sebuah ilmu, ya. Di samping itu nanti juga akan dibahas di sini bagaimana diskusi itu bisa juga menambah informasi yang kita miliki. Fayan bagi, maka sebaiknya ayyakuna, hendaklah mudzakarah, munadzarah, dan mutarahah ini, berdiskusi, membahas dan beradu argumentasi ini, bil insaf, dilakukan dengan cara yang adil, ya, dengan cara yang adil. Artinya kalau memang itu argumentasi orang lain benar, ya katakan benar, ya. Kalau memang kurang tepat, ya kita sampaikan, gitu. Wat ta'anni, ya, kemudian pelan-pelan. Artinya sampaikan diskusi itu dengan cara yang adil, betul-betul mana yang benar dan mana yang kurang tepat disampaikan dengan baik. Wa ta'ani, pelan-pelan, ya, pelan-pelan.
wa ta'ammuli, dan penuh dengan pemikiran, penuh dengan penghayatan, tidak asal menyampaikan argumen itu, tidak asal ya. Betul-betul dengan penuh pertimbangan, penuh pemikiran. Wa yataharraza, dan hendaklah menjauhi anis syagubi ya, dari hal-hal yang berakibat negatif. Jadi jangan sampai diskusi ini kita mencoba untuk mencari pembenaran ya, karena diskusi itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Bagaimana kita mencari titik temu dari sebuah permasalahan ya gitu, dari sebuah permasalahan, kemudian kita mencari mana sih sebenarnya argumen-argumen yang benar, argumen-argumen yang sesuai gitu. Jangan sampai nanti menjurus kepada hal-hal negatif. Kalau kita hanya mencari pembenaran dari argumen yang kita sampaikan, dari pemahaman yang kita sampaikan, mungkin kita nanti akan menjurus kepada hal-hal yang negatif, yang sifatnya bisa jadi menyerang pribadi orang, menyerang yang sifatnya fisik gitu ya, menghina fisik. Bahkan kadang dalam diskusi itu kalau kita tidak mengetahui metodenya, atau memang kita berupaya untuk mempertahankan argumen kita dengan membabi buta, maka yang kita sampaikan bisa jadi nanti membawa-bawa keluarga lah, membawa-bawa suku, membawa-bawa etnis, membawa-bawa agama dan lain sebagainya gitu ya. Jangan sampai kita menjurus kepada hal-hal negatif. Fa innal munadharata, karena pembahasan, wal mudzakarata, dan diskusi, musyawaratun, merupakan wujud dari musyawarah ya. Namanya musyawarah untuk apa ya? Wal musyawaratu innama takunu listikhrajis shawab, dan musyawarah dilakukan hanya untuk mencari hal yang benar. Tuh kan kembali kepada yang saya sampaikan tadi, ini untuk mencari kebenaran. Jadi diskusi yang kita lakukan, adu argumen itu untuk mencari kebenaran. Mungkin kita berpendapat bahwa apa yang saya sampaikan benar, tapi ingat bahwa saya juga ada kemungkinan salah. Kalaupun apa yang disampaikan oleh teman diskusi kita anggap salah, tapi kita harus menanamkan dalam diri kita, tapi teman kita juga mempunyai kemungkinan benar. Jadi kita tidak boleh berupaya mempertahankan pendapat kita itu tanpa kemudian kita bersikap adil, tanpa kemudian kita berpikir dengan jernih gitu. Dalam Al-Quran dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita berdebat dengan orang lain, lakukan dengan cara terbaik dan untuk mencari kebenaran. Wadzalika, dan hal tersebut innama yahsulu, hanya bisa dicapai bit ta'ammuli, dengan pemikiran yang matang ya. Wat ta'anni, dengan pelan-pelan, wal insaf, dan adil dalam memandang suatu masalah. Wala yahsulu dzalika, dan tidak akan mungkin hal tersebut dicapai bil ghadabi, dengan marah-marah, wasyaghabi, dan perbuatan yang negatif gitu. Jadi kalau diskusi itu kita jangan baper ya saudara-saudara, jangan baper. Kita betul-betul berpikir jernih ya. Kepala bolehlah panas gitu, tapi hati tetap dingin gitu, sehingga kita bisa berpikir dengan baik. Fa in kanat niyatuhu, jika niatnya minal mubahasati, dalam berdiskusi atau pembahasan, ilzamal khosmi, hanya untuk permusuhan ya, wa qahrahu, dan mengalahkan lawan bicara kita, lawan diskusi kita, la yahillu dzalik, itu tidak diperbolehkan. Kalau kita hanya untuk memojokkan teman diskusi kita, hanya untuk
permusuhan gitu. Itu tidak boleh, ya. Jadi diskusi itu pure mencari kebenaran. Wa inna ma yahillu dzalika li idharil haqqi. Hal itu bisa diperbolehkan jika tujuannya untuk menampakkan hal yang benar. Wat tamwihu wal hilatu, menipu, rekayasa, ya, la tajuzu fiha. Dalam diskusi tidak boleh. Rekayasa data lah, menipu orang lain, teman bicara kita seolah-olah benar, tapi dengan memanipulasi data, manipulasi apa yang kita omongkan itu hal yang salah, tapi seolah-olah benar dengan penuh keyakinan, maka itu tidak diperbolehkan. Illa idza kana al-khasmu muta'annitan la taliban lil haqq, terkecuali jika adanya lawan bicara berusaha menjatuhkan kita. Bolehlah di situ kita membela diri, tapi jangan sampai berlebihan, ya. Kalau melihat teman kita, teman diskusi kita udah berusaha menjatuhkan kita, berusaha untuk menghina kita, ya, kita jangan terpancing, ya. Jangan terpancing. Dalam diskusi itu tetap kita cool, tetap jernih memandang segala sesuatunya. Wa kana Muhammad bin Yahya idza tuwajjiha alaihi al-iskal wa lam yahdurhu al-jawab yaqulu lahu ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nadhirun wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa kana Muhammad bin Yahya, dan Syekh Muhammad bin Yahya idza tuwajjiha alaih, jika dihadapkan kepadanya al-iskal, sebuah kemuskilan, sebuah kesulitan, sebuah masalah, walam yahdurhul jawab, dan dia tidak kunjung mendapatkan jawaban dari sebuah masalah yang diajukan kepada beliau, yaqulu lahu, ia berkata kepadanya, kepada orang yang bertanya itu, ma alzamtahu lazim, pertanyaan yang kamu ajukan itu tetap, ya, belum bisa saya jawab, wa ana fihi nazir, dan aku akan berpikir terlebih dahulu, gitu. Jadi kita juga dalam berdiskusi atau ketika ada pertanyaan kepada kita, sebuah pertanyaan yang menurut kita sulit dan kita belum mendapatkan jawabannya, jangan kita juga sok tahu, ya. Kita tetap bilang, oh, mohon maaf bahwa masalah ini saya belum menemukan jawabannya, jadi mohon kasih waktu saya untuk berpikir atau mencari jawabannya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas semua orang yang berilmu masih ada orang alim yang lebih tinggi derajatnya. Artinya bisa jadi saat kita tidak menemukan jawabannya, kita bertanya kepada orang yang lebih tahu, gitu, ya. Jangan memaksakan diri karena takut dibilang bodoh, gitu, ya. Kemudian kita mengatakan tidak, kemudian kita menyampaikan hal yang sebenarnya kita tidak ketahui, kita menjawab tidak berdasarkan ilmu, tidak berlandaskan ilmu, akhirnya kita menyesatkan orang lain. Jangan. Wa faidatul mutarahati wal munadharati, faidah atau kegunaan dari berdiskusi, beradu argumen ini aqwa min faidati mujarradit takrar, lebih kuat, ya, dibanding faidah dari mengulang-ulang saja. Artinya diskusi yang kita lakukan ini juga untuk lebih menguatkan ilmu yang kita dapat. Kemarin kan sampai kepada kita bagaimana kita mengulang-ulang apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat itu kemudian kita tulis, kita ulang-ulang. Nah, dengan mendiskusikannya ini lebih kuat lagi untuk memantapkan ilmu kita, gitu. Kenapa? Li'anna fihi takraran, karena dalam diskusi itu ada mengulangi apa yang kita dapat, ya, mengulangi dari apa yang kita dapat. Wa ziyadatan, dalam diskusi juga kita bisa menambah informasi, menambah ilmu yang kita miliki, yang kita pahami. Kenapa? Karena banyak, ya, dalam diskusi itu muncul kadang sesuatu itu tidak terpikir oleh kita, tapi terpikir oleh lawan bicara kita atau lawan diskusi kita, teman diskusi kita, sehingga akan menambah informasi. Maka sekali lagi dalam diskusi itu nggak boleh ada sikap sombong, egois, gitu, ya, tidak bisa menerima pendapat orang lain.
Karena diskusi itu satu untuk menguatkan pemahaman kita, yang kedua untuk menambah informasi atau menambah sesuatu yang tidak kita pikirkan tapi terpikirkan oleh orang lain, sehingga bisa menambah informasi yang kita dapat. Waqila, dan dikatakan, mutarahatu sa'atin khairun min taqrari syahrin. Beradu argumen atau berdiskusi 1 jam itu lebih baik dibandingkan dengan mengulang-ulang pelajaran selama 1 bulan gitu. Lakin akan tetapi idza kana munazirun ma'amun sifin salimit tab'i, kalau diskusinya itu bersama dengan orang yang adil, bisa berpikir jernih ya, atau punya niatan yang baik dalam berdiskusinya dan mempunyai tabiat yang baik, salimit tab'i. Wa iyyaka wal mudzakarata ma'a muta'annitin ghairi mustaqimit tab'i. Hati-hati, jauhilah berdiskusi dengan orang yang punya niatan buruk dan punya tabiat yang buruk ya. Kalau kita tahu kalau teman diskusi kita ini adalah orang yang biasa menghina, menjelek-jelekan orang lain, biasa dia keluar dari konteks pembicaraan lebih kepada nanti menghina pekerjaan kita, menghina fisik kita, bahkan membawa-bawa keluarga kita, itu lebih baik dihindari lah. Kenapa? Karena hanya akan menghabiskan waktu kita aja. Fa inna tabi'ata musriqatun ya. Karena sungguh watak atau tabiat yang jelek itu nanti akan adalah seperti pencuri ya, suka merampas waktu saja, menghabiskan waktu kita. Wal akhlaqu muta'addiyatun, akhlak itu mudah menjalar, wal mujawaratu mu'assiratun, sedangkan perkumpulan itu pengaruhnya besar. Artinya kalau kita bergabung dengan orang-orang yang seperti itu, orang yang berakhlak jelek, berkepribadian yang buruk, nanti malah merugikan diri kita sendirilah. Wa fi syi'ril ladzi dzakarahu Khalil bin Ahmad, dan dalam syair yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ahmad, fawaidun katsiratun, terdapat faidah yang begitu banyak. Dikatakan al ilmu min syartihi liman khadamahu, ilmu termasuk syarat dari ilmu bagi orang yang melayani ilmu. Ayyaj'alan nasa kullahum khadamahu, ialah ia menjadikan semua manusia tuan yang ia layani, tuan yang ia layani. Ini tentang metode diskusi di dalam belajar ya. Diskusi ini sangat perlu untuk bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu yang kita pahami, yang kita dapat. Selain itu nanti diskusi ini juga bisa menambah perbendaharaan ilmu yang kita miliki. Ini sangat penting, apalagi dalam metode-metode kekinian ya, dalam kurikulum 2013 kalau di sekolah itu, kemudian dalam kecerdasan abad 21 itu salah satunya adalah bagaimana kita menyampaikan ilmu yang kita miliki, mengkomunikasikannya. Dan dalam berdiskusi itu ada sifatnya mengkomunikasikan pelajaran yang kita dapat, yang kita pahami ya. Karena diskusi ini katanya juga lebih baik daripada mengulang 1 bulan. Diskusi 1 jam lebih baik daripada mengulang 1 bulan. Karena diskusi itu kan ada dinamikanya ya, dinamika pemahaman. Kalau orang yang tidak paham terhadap suatu ilmu dalam konteks tertentu, maka dia tidak bisa mendiskusikan itu gitu. Nah, maka diskusi itu adalah cara mengasah kita, mengasah pemahaman kita, memantapkan ilmu yang kita miliki, dan bagaimana kita menyampaikan, mengkomunikasikan kepada orang lain ya. Akan tetapi di sini disampaikan bahwa dalam berdiskusi juga kita juga harus melihat orang yang kita ajak untuk berdiskusi ya. Kalau memang orangnya punya tabiat yang buruk, itu harus berhati-hati, upayakanlah, hindarilah berdiskusi dengan orang yang memang tabiatnya jelek,
biasa membawa sara, jadi nantinya itu diupayakan untuk tidak dilayani karena dia hanya akan menghabiskan waktu saja gitu. Jadi itu saja pembahasan kita pada bagian ke-17 ini tentang salah satu metode dari belajar itu adalah berdiskusi ya. Itu saja terlebih dahulu. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang hal lain dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semuanya, terutama dalam bagaimana cara kita belajar, bagaimana adab kita dalam belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.